Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimatan bidawal min mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dawal alhamdulillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para asatidzah, para ustazah yang ada di sini, yang hadir di sini, para pengurus dan semua ibu-ibu salehah yang hadir di sini semuanya, semoga kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rahmat dan ridhonya insyaallah. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Sehat ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Karena urusan kantong nih yang bikin ibu-ibu cerah wajahnya. Jadi harus sehat gitu kantongnya ya. Jangan kanker ya, kantong kering. Alhamdulillah, dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kabar imannya hari ini? Loh, imannya hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lagi naik, imannya lagi naik atau lagi turun? Hah? Lagi naik? Ya lagi naik turun ya? Kalau iman saya lagi naik turun Bu. Ya, ini iman kita nih naik turun. Kalau imannya para malaikat sejak diciptakan sampai sekarang imannya ya segitu, ya, nggak turun-turun imannya malaikat, tetap stabil imannya. Imannya para nabi naik, nggak pernah turun, ya. Imannya iblis nggak pernah naik, ya, turun. Tapi iman manusia kadang naik, kadang turun ke iman manusia, imannya kita, ya. Maka alhamdulillah kita dikasih oleh Allah sebuah anugerah iman, walaupun dengan keadaan iman kita naik turun, tapi salah satu untuk kita supaya kita rawat iman kita, supaya kita charge iman kita, salah satunya seperti ini, duduk hadir di majelis, ya. Hadir di majelis ilmu ini salah satu untuk merawat iman kita, ya, karena iman harus dirawat. Kayak kita punya tanaman, pengen tanaman itu menghasilkan buah atau berbunga, tapi kalau tanaman itu nggak dirawat, nggak disiram, mati lama-lama. Ya. Maka iman jikalau nggak dirawat, nggak disiram dengan nasihat-nasihat, dengan ilmunya Allah, maka iman itu akan mati. Tapi kalau dirawat, disiram, kasih nasihat, dengerin nasihat, hadir majelis, iman itu akan berbuah. Apa buah dari iman? Yaitu ketakwaan. Buah dari iman adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buah dari iman. Iman juga layaknya sebuah handphone. Ya. Sebuah handphone kita nih, handphone yang sangat penting buat kita nih. Handphone penting nggak buat manusia nih? Buat manusia handphone penting nggak kira-kira? Penting, ya. Buat komunikasi dengan manusia. Kadang buat eksistensi kita sangat penting handphone. Coba, seandainya iman kita nih, kita ibaratkan seperti handphone kita yang sangat penting banget menurut kita. Kalau handphone gak penting banget buat kita Bu, keluar rumah ketinggalan handphone pasti kita balik lagi. Saking pentingnya handphone buat komunikasi. Kalau ketinggalan dompet gak mungkin kita balik, karena mau makan, mau bayar apapun sekarang udah bisa pakai m-banking, pakai QRIS kan gitu. Gak bawa dompet, gak punya m-banking, pinjam temen dulu kan gitu ya.
pinjam teman dulu, pinjamin deh, bayarin dulu deh, dompetku ketinggalan, aku ganti. Coba kalau handphone ketinggalan, kita mau update status, mau kirim pesan ke suami, nggak mungkin pinjam handphone teman, kan gitu, ya. Maka seandainya handphone itu kita ibaratkan iman kita. Handphone kalau nggak ada sinyal, bingung kita, nggak kekirim-kirim pesannya, ya, loading terus. Handphone kalau nggak ada kuota, makin bingung kalau nggak ada kuota. Tethering dong, bentar aja. Padahal cuma buat ngupload status doang, nggak punya kuota. Repot mati gaya, kan gitu. Nggak ada sinyal, aduh nanya di rumah kamu ada wifi nggak sih? Sinyalnya susah nih. Ini, ya. Terus kalau handphone sudah mulai lowbat, buru-buru kita cari charger, cari colokan, yang dicari colokan buat ngecas, ya ini. Tapi kalau iman kita, sinyalnya kita ke Allah nggak ada, biasa aja tuh kita. Sholat nggak khusyuk, biasa aja. Bangun subuh kesiangan, nggak update status. Hai guys, hari ini aku bangunnya kesiangan, nggak sholat subuh. Berani? Berani nggak kira-kira? Malu? Ya, ini. Ketika sinyal ke Allah, kok ya Allah, saya mulai jauh ya, kok berasa jauh banget ya dari Allah. Sholat kok gini-gini aja ya, amal kok gini-gini aja ya, kok nggak ada peningkatan ya. Seperti handphone tadi, nggak punya sinyal, bingung. Sinyal ke Allahnya redup, bingung. Harusnya gitu, nanya ke Allah, ya Allah kenapa ya Allah. Kalau kita nggak ada sinyal, nanya ke teman, ini rumahmu terbuat dari apa sih temboknya? Sampai sinyal nggak masuk. Pakai wifi aja, oh iya, baru lancar. Kalau sinyal kita ke Allah jauh, nanya nggak kita ke Allah, ya Allah dosa apa kira-kira yang saya perbuat ya Allah? Maksiat apa yang saya kerjakan kira-kira ya Allah? Amal apa yang kira-kira saya tinggalkan ya Allah, hingga saya kok berasa kayak jauh banget dari Engkau ya Allah? Tanya ini. Maka yuk coba ibaratkan iman kita seperti handphone. Ketika kita lowbat, ketika kita merasa jauh dari Allah, tafakuri apa penyebab itu semuanya. Ya, yang terpenting insya Allah kalau kita jauh dari Allah, Allah gak pernah jauh-jauh dari kita. Allah selalu dekat saja, sedekat urat nadi kita itu Allah. Walaupun kadang kita jauh dari Allah, kita ngejauhi, kita banyak janji ke Allah, tapi Allah gak pernah ingkar janjinya. Janji Allah pasti. Buat laki-laki, buat perempuan, jikalau dia tetap beramal soleh dalam pandangan Allah sama. Mau laki-laki mau perempuan, ya semua dalam pandangan Allah sama. Ketika beramal soleh, ketika bertaat, ketika takwa, semua dapat pahalanya sama. Ini. Maka semoga nih hadirnya kita ini, kita makin memperbaiki iman-iman kita. Ya, Allah semakin perbaiki kita. Bersyukur kita bisa dikasih kemudahan kaki kita untuk hadir di majelis, duduk di majelis seperti ini, tawajuh, mujahadah, harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh untuk ngajak diri kita nih, harus mujahadah buat ngajak diri kita. Yuk, kita hadir majelis, udah duduk di sini nih, berlama-lama duduk di sini, kadang kaki kesemutan, apalagi yang udah 40 ke atas. Sikile gering-geringen. Bu ya. Mau selonjorin sempit banget. Mau cari senderan gak ada tembok. Bersyukur tuh yang duduknya di belakang, bisa nyender. Nanti pahalanya bagi dua sama tembok ya. Kasian dia disenderin mulu. Ini ya, tapi bagaimana datangnya kita di sini? Kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh ngajak diri kita nih, yuk kita berubah, upgrade nih diri kita, di upgrade, jangan gini-gini terus. Udah 2024, masa mau begini aja? Masa nggak naik-naik nih levelnya? Masa kita nggak mau naik kelas?
Ya, naik kelas dong. Jadikan diri kita wanita berkelas surga, itu naik level. Jangan gini-gini aja. Ya. Bagaimana caranya supaya kita nih punya kelas? Ya. Supaya kita punya kelas, naik tingkatan, jadi wanita berkelas surga, walaupun kayaknya nggak pantas banget deh, kan gitu. Kalau masuk surga karena ibadah saya, ya Allah jauh banget ibadah saya, kayaknya nggak pantas banget, belum pantas gak ya saya masuk surga karena sholat saya nih, boro-boro sholat saya masih bisa khusyuk, boro-boro sholat saya khusyuk, enggak. Kadang-kadang ngeremehin waktu sholat, ninggalin sholat sih nggak pernah, ninggalin sholat 5 waktu nggak pernah, tapi ngeremehin sholat 5 waktu iya, ngeremehin waktu sholat maksudnya, ya kadang mundur-mundur waktu sholat kita, kan gitu. Zuhur diundur, mau deket-deket asar, begitu udah masuk asar, kayaknya cepet banget ya, baru tadi sholat zuhur, ya iyalah sholat zuhurnya mepet ke asar ya cepet, ya kan gitu. Berarti kita meremehkan waktu sholat, ya. Upgrade, kan gitu. Kalau masuk surga karena ibadah kita jauh banget ibadah kita, Bu. Jauh dibanding wanita-wanita benar-benar yang berkelas surga, wanita-wanita yang sudah dijamin masuk surga, sudah mendapatkan gelar dari Allah, radhiyallahu anha wa radu. Allah sudah kasih gelar radhiyallahu anha, Allah ridho, udah dimasukkan ke surga, udah dijamin surganya. Nah kita dapat gelar juga belum dari Allah, masuk surga juga belum dijamin. Tapi kita pengen sedang on the way, ya. Kita sedang on the way semuanya menuju. Tapi on the way-nya benar-benar on the way, Bu. Soalnya on the way-nya perempuan tuh lama. Kok lagi janjian, iya udah on the way. Di mana udah on the way? Padahal masih di rumah. Iya sudah on the way, padahal masih dandan. Itu on the way-nya perempuan, ya. Maka jangan lama-lama on the way-nya. Walaupun Allah senang sih melihat proses hambanya tuh, Allah senang. Tapi prosesnya kita jangan lama-lama, ya. Maju cepat terus, jalan lagi. Walaupun harus jatuh bangun, tapi jangan lama-lama jalannya. Jangan pelan banget, sedang-sedang aja. Nikmatin, tapi punya tujuan. Ini on the way-nya kita menjadi wanita berkelas surga, ya. Atas rahmatnya Allah, bukan karena ibadah kepedean ibadah kita. Kalau kita nih terlalu yakin dengan ibadah kita merasa kita sudah hijrah, kita merasa kita sudah paling baik, ya, udah paling benar amalannya, nanti akan tercipta kita mempunyai karakter yang merasa paling baik dan merasa lebih baik dari orang lain. Ini bahaya. Maka jangan pernah merasa puas untuk akhirat kita. Kita belum baik-baik aja. Karena suksesnya orang hidup di dunia, ya, suksesnya orang hidup di dunia bukan ketika dia punya gelar, ya, titelnya banyak di belakang, dengan ilmunya, dengan hartanya, kekayaannya, jabatannya. Itu bukan ukuran sukses di dunia. Itu ukuran sukses duniawinya. Tapi ukuran sukses dunia akhiratnya ketika akhir hayatnya, dilihat dari endingnya nih. Dilihat dari ending hidupnya, ketika akhir hidupnya dia husnul khotimah. Ketika akhir hidupnya Allah ridho sama dia. Ketika kepulangannya ditunggu sama Allah. Ketika kepulangannya tempatnya indah, itu orang yang sukses. Dipanggil sama Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepadaku. Ya, kembalilah kepadaku berarti Allah yang minta nih. Ya, Allah yang memanggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Kembalilah kepadaku dengan hati yang ridho dan aku meridhoi. Hati yang selamat, Bu. Balik ke Allah, hati jiwanya tenang, hatinya selamat, qalbun salim, hatinya nggak punya dengki sama orang, benci nggak ada, apalagi nggak bisa maafin, dendam nggak ada, selamat hatinya. Allah ridho, maka kata Allah, masuklah
ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kenapa surga, kalimat surganya masuklah ke dalam surgakunya ada di akhir? Kenapa nggak ditaruh di awalan? Kenapa nggak ditaruh di depan sebelum masuklah ke dalam bersama golongan hamba-hambaku? Kenapa nggak surga dulu baru masuk bersama golongan hamba-hambaku? Karena masuk surga harus ada asbab musababnya. Masuk surga harus ada asbab musababnya. Ya, masuklah bersama golongan hamba-hambaku, kan gitu. Salah satunya nih sebelum masuk surganya kita duduk di taman surganya dulu nih bersama hamba-hamba yang soleh, solehah, ya, bersama orang-orang saleh nih seperti ini, ya. Bersama golongan hamba-hambaku yang saleh seperti ini sedang duduk di taman dari taman surga sebelum kita masuk surga beneran. Duduk dulu nih di tamannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ketika engkau melewati taman dari taman surga, maka berhentilah, mampirlah, duduklah. Taman dari taman surga itu adalah majelis ilmu, majelis taklim, tempat di mana penuh dengan rahmat Allah. Ini, maka bersyukur banget Bu, buat kita yang hari-hari ini cari ilmu, mendatangi ilmu, ya, karena ilmu Allah ini luas. Semakin kita mengkaji ilmu Allah, semakin terlihat bodohnya kita. Maka ilmu harus didatengin. Kalau Rasulullah ilmunya yang mendatangin beliau melalui malaikat Jibril. Kalau kita harus kita datengin, kan gitu. Tapi ketika kita mencari ilmu, ketika duduk di majelis harus ingat tujuannya apa, tasihun niat, luruskan niat, benarkan niatnya, kan gitu ya. Kepengen ngajak kita untuk mengupgrade diri, untuk semakin jauh lebih baik lagi, dan tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Ini ilmu. Nah, maka bersyukur ketika kita duduk di sini nih Bu, berjam-jam, ya, dapat apa? Dapat banyak Bu, menang banyak kita nih, orang-orang yang hadir majelis ilmu tuh menang banyak, dikasih banyak sama Allah. Ya, yang pertama apa? Allah berikan apa nih? 4 perkara untuk orang-orang, untuk yang hadir majelis berkumpul dalam perkumpulan yang lebih dari 10, ini udah lebih dari 10. Perkumpulan yang lebih dari 20, perkumpulan yang lebih dari 50, ini udah lebih dari 50. Ini kira-kira ada berapa ya? Banyak banget, Ada atas ada juga ya? Masya Allah, tapi gak kelihatan. Sampai lantai 3. Ya Allah, Masya Allah, tabarak. Tapi ada gambar saya ya, walaupun gak kelihatan sih sebenarnya. Mau ada muka saya juga gak kelihatan. Ada TV-nya, iya tetap gak kelihatan muka saya kan. Yang terpenting nih speakernya kedengeran ya, kan gitu, bener gak? Kalau kita kayak nonton film India aja deh. Kalau kita nonton film gak ada gambarnya tapi suaranya jelas, kita masih ngerti apa alur cerita film tersebut, betul gak? Coba kalau ada gambarnya tapi gak ada suaranya, ngerti gak apa maksud film itu? Gak ngerti. Jadi ini sedang nonton, walaupun muka saya gak kelihatan, yang penting ini kedengeran. Ya. Ini Masya Allah. Maka barang siapa yang duduk di sebuah perkumpulan yang lebih dari 50, ya, dan di dalamnya membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, mempelajari ilmunya Allah, di dalamnya berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak lain Allah akan turunkan 4 perkara nih buat kita. Yang pertama, apa yang diberikan oleh Allah? Nazilat alaihi sakinah, ketenangan hati. Yang pertama, Allah berikan perkara ketenangan hati. Allah tenangkan hati kita. Jujur, ketika kita duduk di majelis, tenang gak hati kita? Tenang, memperpanjang usia kita bersilaturahmi, akhirnya kenal satu sama lain dengan saudara muslim kita. Ya, apalagi ketika kita bertemu terus kita berjabat tangan nih Bu. Ya, kita berjabat tangan nih. Itu menggugurkan dosa-dosa kita, seperti
ranting dahan yang kering, begitu dihentakkan begitu rontok tuh dahan keringnya. Nah itu seperti berjabat tangan kita dengan saudara muslim kita, ya, maka menggugurkan dosa-dosa kita. Yang pertama dikasih ketenangan hati, hatinya tenang, dibawa zikir, walaupun di rumah mungkin masalahnya banyak banget, tapi dia sedang ingin mencari solusi. Duh, di rumah sumpek banget nih, hati sempit. Bukan rumahnya yang sempit, Bu, tapi hatinya karena kurang syukur. Akhirnya udah deh keluar deh, cari majelis deh, duduk di sini, tenang hatinya, lupa sama masalahnya, kan gitu. Ini janji Allah dibikin tenang hatinya. Ya, kalau udah tenang hati, masalah lupa, jangan pulang lagi makin banyak masalah, jangan. Gak kelar-kelar masalahnya, Bu. Kalah ibu sama pegadaian. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu masalah mulu gak kelar-kelar. Bagaimana solusi memecahkan masalah? Ya, gampang kata Allah, ambil wudhu, sholat, sabar. Ya, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Kan gitu kata Allah. Kalau udah sabar, kalau udah sholat ya sabar dulu. Ya, sabar dulu. Kalau udah sholat tenang, satu masalah selesai. Kenapa orang ini gak bisa move on dari masalahnya? Karena dia senang mencari-cari masalah. Dia senang membesar-besarkan masalah kecil digede-gedein. Biasanya perempuan yang begini. Bener gak? Saya perempuan soalnya. Ya, makanya gak kelar-kelar masalah kita. Padahal solusinya gampang. Ya, deketin Allah yang ngasih ujian buat kita. Kan kita di dunia ini pasti diuji, Bu. Ya, gitu. Maka yang pertama dikasih ketenangan hati. Yang kedua, Allah berikan 4 perkara. Yang kedua, buat yang hadir majelis dengan tawajuh, dengan mujahadah. Yang kedua, Allah berikan apa, Bu? Turunkan rahmatnya. Allah turunkan rahmatnya buat kita. Hidup dalam rahmat Allah tuh nikmat, tuh. Tenggelam dalam rahmatnya Allah tuh Masya Allah. Dalam lautan rahmatnya Allah, aduh nikmat banget. Ya, datang ke Allah, nangis. Bukan urusan nangis dunia ya, Bu. Nangis ya Allah. Pengen deh nanti bisa melihat Allah, kan gitu. Nikmat. Maka bersyukur buat kita dikasih rahmat semua. Kalau masuk surga karena kita ngandalin ibadah kita jauh, ya. Tapi karena rahmatnya Allah hingga kita masuk surga, kan gitu. Ya, rahmat. Sholat kita aja belum khusyuk, Bu. Sholat pertama khusyuk, sholat kedua mulai itu yang lupa-lupa jadi ingat. Ingat kompornya belum matiin, ingat kuncinya ada di atas kulkas, ingat semua. Rakaat ketiga lagi sujud, mau bangun bingung. Ini udah rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Pernah gitu, pernah? Sering, bukan pernah lagi, sering. Ya, jadi kalau masuk surga karena sholat kita jauh, ngaca deh, mantesin diri dulu, kan gitu. Tapi kita pengen dapat rahmatnya Allah, ini yang kita kejar. Ini yang kita cari, rahmatnya Allah. Allah punya 100 rahmat, 99 rahmat Allah simpan di sisinya, dan 1 rahmat Allah sebarkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Yuk cari rahmatnya Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang diajarkan baginda Nabi, jalankan, ikutin. Bagaimana Nabi ini berinteraksi dengan orang-orang yang gak suka dengan beliau. Contoh, ikuti dalam kehidupan kita. Supaya apa? Allah rahmati. Itu cara mengejar rahmat Allah, Bu. Ya, melalui baginda Nabi. Apa yang dicontohkan, manusia yang sempurna. Gak ada manusia sesempurna baginda Nabi Muhammad SAW. Kesedihan kita, laparnya kita, dukanya kita, ya, semua sudah dirasain oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini rahmat. Yang ketiga, orang yang duduk di majlis
Diberikan apa yang ketiga? Yang ketiga, Allah hadirkan para malaikat. Malaikat-malaikatnya Allah dihadirkan, Bu. Ya. Ini karena kita nggak bisa lihat aja. Ya, mata kita yang banyak maksiat nih nggak bisa lihat nih hadirnya malaikat, tapi malaikat hadir untuk memandangin kita semuanya, ya. Dilihatin atu-atu, Bu, yang nyender sambil ngantuk dilihat. Yang nyatet dilihat, yang ngobrol dilihat, semuanya dilihat. Bahkan sampai hati kita nih Allah tahu, ya. Maka ketika kita selesai pengajian, kita pulang, malaikat pun kembali kepada Allah. Malaikat kembali kepada Allah. Allah bertanya, wahai malaikatku, apa yang engkau lihat di sana? Dalam perkumpulan itu di Masjid Aisyah, ya Bu ya. Apa yang engkau lihat? Apa yang mereka kerjakan? Malaikat menyampaikan, mereka berzikir kepadamu, mereka bersolawat kepada kekasihmu Muhammad, mereka membaca kitabmu, mempelajari ilmumu. Itu yang mereka lakukan. Maka apa jawab Allah? Kalau begitu malaikat, katakan kepada mereka yang keempat nih, aku hapuskan dosa mereka semuanya. Dihapusin, Bu, dosanya, Bu. Pulang nikmat, bawa berkah banyak kita. Ya jangan bikin dosa lagi, walaupun manusia ini gak jauh-jauh deket banget dengan dosa, ya. Tapi setidaknya kita jaga anggota tubuh kita ini dari berbuat dosa, terutama lisan, ini jaga, hati dijaga. Apalagi tema sekarang nih, ini temanya apa tadi? Menjaga hati, ya. Hah? Apa? Oh gitu, saya tema yang saya sama tema panitia beda, makanya bingung saya. Apa temanya? Musibah membawa berkah. Oke, aku pikir soalnya di flyer saya temanya menjaga hati. Oke, itu, ya. Ini. Maka yang perlu diperhatikan, ya, untuk mengupgrade diri kita nih, jaga apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama hati. Bahkan nih, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatengin seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau laki-laki bisa leluasa ikut denganmu berperang, berdakwah, dan ketika mereka mati, mereka mendapatkan pahala syahid. Tetapi bagaimana dengan kami kaum perempuan yang tidak seleluasa laki-laki? Bagaimana kami bisa mendapatkan pandangan yang lebih dalam pandangannya Allah, mempunyai nilai lebih dalam pandangannya Allah untuk kami kaum perempuan yang tidak seleluasa laki-laki ikut denganmu berperang? Maka apa jawab Rasulullah SAW? Ya ayatun nisa, wahai kalian perempuan. Ini buat nasihat kita juga. Jikalau engkau kepengen mempunyai nilai lebih, ya, nilai lebih dalam pandangan Allah, isi hatimu dengan 3 hal ini. Yang pertama, isi hatimu bil ilmi. Dengan apa, Bu? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Karena hati pusat sentral pandangannya Allah. Hati pusat pandangannya Allah. Hati tempat Allah memandang. Namanya tempat berarti kan kalau bersih itu nyaman. Kita pulang ke rumah, tempat rumah kita berantakan, kitanya kesel, pandangannya nggak enak. Tapi ketika kita ada di sebuah tempat yang tempat itu bersih, enak. Maka hati adalah tempatnya Allah memandang. Maka bersihkan hati kita, ya. Isi dengan ilmu. Ilmu seperti apa? Ilmu mengenal Allah. Karena hati kita sarana mengenal Allah, sedangkan tubuh kita, jasad kita adalah sarana untuk mendekat kepada Allah. Tapi hati sarana untuk mengenal Allah. Maka kenali bagaimana Allah nih sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Banyak 99 nama. Kenali nih satu-satu. Yang Ar-Rahman, Ar-Rahim dulu deh. Yang hari-hari kita rasain bagaimana Allah ini maha pengasih, Allah
Maha Penyayang. Kenapa kita manusia tidak berkasih sayang kepada manusia lainnya? Mau mengasihi aja kadang hitung-hitungan, mau mengasihi aja kadang lihat-lihat dulu nih. Allah kalau mau ngasih kita nggak dilihat dulu, Bu, nggak lihat-lihat dulu, ngasih aja kalau Allah mah, ya. Kita datang hari ini, datang malam-malam, tengah malam tuh gedor-gedor pintunya Allah bukain. Allah welcome. Kita nangis-nangis minta sama Allah, ya Allah saya kepepet banget nih ya Allah. Udah mentok banget gak ada yang nolong ya Allah. Tolongin saya dong ya Allah. Besok diijabah misal doa kita. Terus besok kita datang lagi, ya Allah masih kurang ya Allah tolongin saya. Kata Allah kan kemarin udah. Enggak, Bu. Dikasih aja sama Allah. Welcome aja karena Allah senang didatengin sama kita. Ud'uni astajib lakum kata Allah. Ya, datanglah kepadaku, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Ini sifatnya Allah. Ya. Kalau kita minta sama makhluk, coba ibu datang minta tolong sama saudara ngetok, assalamualaikum, dibukain, ya, nyampein saya lagi butuh nih, boleh nggak, gitu ya, Bu. Oke, sekali dipinjemin, besok datang lagi, assalamualaikum, dia lagi, mulai mukanya berubah lihat kita, ngedenger suara kita di belakang bilang sama asisten rumah tangga, bilang aja saya nggak ada. Ya, orang kalau dia makin lama makin didatengin nggak suka, Bu. Tapi lihat Allah, semakin kita datang Allah senang. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan Allah cinta kepada hambanya yang datang menemui Allah membawa hati yang sangat hancur karena Allah. Allah cinta dengan hamba yang begini, berarti kita berharap dan butuh banget dengan Allah. Semakin kita berharap kepada manusia, semakin kita akan kecewa. Maka jangan pernah gantungkan harapan kita kepada manusia. Jangan pernah gantungkan harapan kita kepada selain Allah. Jangan, pasti kecewa. Allah akan berikan sifat itu. Ya, ini. Maka Rasul mengatakan yang pertama, isi hatimu dengan ilmu, bil ilmi. Yang kedua, isi hatimu bil amal. Kalau udah dapat ilmu ya diamalin. Ya, udah kenal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, amalin. Saya juga mau berkasih sayang dengan hamba Allah lainnya, karena itu perbuatan yang disenangi oleh Allah. Amalan yang paling disenangi oleh Allah, Bu. Gak usah yang berat-berat deh kita. Ya. Sholat kita, zikir kita, puasa kita, sedekah kita, itu untuk kita, bukan untuk Allah. Ketika kita sholat, Allah gak butuh sholatnya kita, Bu, tapi kita yang butuh. Karena nanti pertama kali yang ditanya ada tentang sholat kita. Kita yang butuh sholat. Kita mau sholat atau enggak mah Allah Maha Kuasa, Bu. Zikir kita pun buat kita, bukan buat Allah, supaya hati kita tenang. Ya, kita ingat Allah. Tapi kita mau puji Allah, mau ingat Allah, Allah masih tetap ingat kita. Kita nggak puji Allah pun Allah masih maha hebat, Allah maha berkuasa, maha segalanya. Jadi nggak butuh, tapi kita yang butuh. Ya. Tapi yang di amalan yang membuat Allah cinta itu apa sih? Amalan yang membuat Allah senang. Wa kana min ibadi rahman kata Allah. Maka jadilah kalian hamba-hamba yang rahman, hamba-hamba yang pengasih dan penyayang, kasihi, cintai. Ketika kita melihat orang bermaksiat, jangan benci orangnya, benci maksiatnya. Jangan akhirnya kita merasa lebih baik dari orang itu. Ya, jangan. Tapi kita doakan, ya Allah, dia juga hambamu, kasih hidayah ya Allah. Ini, maka berkasih sayang kata Allah. Yang kedua, amal tadi. Yang ketiga, isi hatimu bil adab kata Rasul, dengan akhlak, dengan adab, ya, bukan dengan urusan duniawi, dengan harta kita. Apalagi ketika kita mau memuliakan orang lain, memuliakan teman kita, jangan muliakan teman kita atau orang lain karena harta kita, jangan. Nanti akhirnya orang tersebut jadi menjilat kita, ya. Dan apalagi kalau sifatnya kita seneng banget dipuji, diangkat-angkat, dia tuh baik tahu, dia begini-begini, seneng. Hati-hati, jangan pernah memuliakan orang dengan harta kita, tapi muliakan orang lain karena memang dia pantas dimuliakan karena hamba Allah. Karena hamba Allah, ya.
karena akhlaknya kita, attitude. Jangan muliakan dengan harta kita. Jangan gampang ngebeli orang dengan harta, jangan. Ada sebagian orang yang gak suka digituin. Ya, tapi muliakan dengan akhlak. Ini, ya, itu 3 itu. Maka ketika hati kita terisi, ya Bu, ketika hati kita terisi dengan ilmu mengenal Allah, lalu kita amalkan, ya, dan maka akan muncul akhlak yang luar biasa. Karena hati ini mesin Bu, hati ini bekerja, hati mesinnya ibadah. Kalau namanya mesin itu rusak, berfungsi nggak kira-kira? Kita punya mesin cuci, mesin cucinya rusak, nggak bisa muter. Kita pakai manual nih, ya pakai tangan kita, nggak berfungsi mesinnya. Yang ada kita capek, ya. Kalau kita punya uang ya udah deh laundry aja kan gitu. Ya kalau nggak punya uang, kita manual. Setidaknya kalau pakai mesin cuci, kerjaan yang lain pun beres. Karena bekerja sendiri itu mesin, kita bisa nyambi nyapu, ngepel, masak kan gitu. Ya, maka hati adalah mesin, mesinnya ibadah. Maka fungsikan mesin tersebut. Jangan dibikin rusak mesinnya, gak berfungsi nanti. Hati adalah komponen yang paling utama selain akal dan tubuh kita. Dalam Allah ciptakan 3 komponen, hati, akal, tubuh. Jikalau komponen utama hati ini, jika hatinya baik, maka si hati akan menjadi raja, akan memimpin akalnya berpikir yang baik-baik, positive thinking saja, husnuzon aja sama orang. Itu buah dari hati yang baik. Ya, maka akalnya pun akan menyuruh merajai nih, matanya bekerja yang baik, telinganya suruh bekerja yang baik, lisannya bekerja yang baik, tangan kakinya bekerja yang baik. Asbab dari hati yang baik. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, baik semuanya. Tapi jika daging itu busuk, rusak semuanya. Maka daging itu adalah hati. Jika hati baik, hatinya akan memimpin. Akal berpikir aja yang baik-baik, baik sangka deh sama orang. Pusing sendiri kita buruk sangka sama orang, bikin kotor hati, kan gitu. Maka akalnya akan positive thinking, husnuzon mulu. Matanya memandang orang dengan baik, gak penasaran, gak kepo, gak julid matanya. Ya bukan cuma lisan aja yang julid, mata bisa julid Bu. Tahu gak orang yang julid matanya kayak gimana? Mata julid kayak gimana mata julid Bu? Ada yang mau contohin gak mata julid kayak gimana? Ngelirik ya? Ibu mau contohin? Julidin saya deh. Mata julid ketika melihat orang, alis sama alis nyambung. Ngerut gini ya Bu ya. Ini matanya julid. Matanya bekerja dengan baik, telinganya bekerja dengan baik, lisannya bekerja dengan baik karena hati yang baik. Maka tadi isi dengan ilmu, isi dengan amal. Amalnya itu tadi, matanya beramal baik, telinganya beramal baik, bekerja dengan baik ya. Tapi jika hati ini udah rusak, dia akan menyuruh akalnya, ya udah buruk sangka aja sama orang, suuzon aja hidupnya, memandang orang tuh dengan pandangan sudut pandang yang negatif. Itu karena hatinya penuh dengan penyakit. Maka hati itu terdiri dari 3 macam nih Bu. Hati manusia terbagi jadi 3 macam. Yang pertama qalbun sahihun, hati yang bersih. Bersih dari sini, bersih dari penyakit, gak mau benci, gak mau nyimpen dendam, dengki sama orang, gak mau. Karena tahu gak akan selamat, ibadah juga belum tentu diterima sama Allah. Yang kedua, qalbun maridun, hati yang punya hati tapi banyak penyakitnya, sakit. Hatinya sakit, banyak penyakitnya, semua penyakit ada di situ, di hatinya sakit, benci, dendam, gak bisa maafin orang, iri, hasad, suka ngehasut. Udah stadium 4 sakitnya Bu. Kalau stadium 4 angkat tangan dokter, masa gak mau disembuhin sih kan gitu. Yang ketiga nih, ini yang paling bahaya, qalbun mayyitun, hatinya yang mati. Kita lihat kalau orang mati itu udah gak bisa ngapa-ngapain Bu. Gak mungkin orang mati jalan sendiri mau ke kuburan, enggak. Butuh pertolongan orang, betul gak Bu?
mati udah nggak berfungsi, udah nggak bisa ibadah, udah tinggal bertanggung jawab atas apa yang selama ini dilakukan di dunia. Tapi kalau hati masih sakit, sesuatu yang sakit bisa disembuhkan nggak? Insya Allah bisa disembuhkan. Allah yang maha menyembuhkan, asal kitanya mau. Kan Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kitanya juga nggak mau merubah diri kita. Maka nih hati tadi ya, isi ya. Dan yang membuat sumber dari penyakit hati itu apa saja tuh Bu? Sombong. Satu ya, al-kibru, sombong. Sombong ini kisahnya diabadikan di Quran, kisahnya Fir'aun. Tetapi ingat, sekelas Fir'aun saja nih Bu, Allah masih memberikan rahmat buat Fir'aun. Allah masih menunggu taubatnya Fir'aun. Sampai Allah kirim Nabi Musa, coba deh ngobrol sama Fir'aun dari hati ke hati, kali aja Fir'aun mau taubat. Sekelas Fir'aun Bu, Allah masih kasih rahmat, Allah masih nunggu taubatnya. Lihat ya, sombong. Apa yang mau disombongkan dalam diri kita? Gak punya apa-apa Bu kita. Apa yang kita punya? Yang kita punya cuma dosa Bu. Cuma dosa. Dulu mungkin saya sombong ya, saya punya suami yang diidolain semua orang. Gak nenek-nenek, gak ABG, gak ibu muda suka sama suami saya. Kayak pusing sayanya. Curhat jadinya. Setiap hari ada aja yang datang. Jadi istrinya kurang diperhatiin. Enggak, bohong, bercanda-bercanda, off the record ya. Ya. Sombong, suami saya hebat gitu ya. Padahal Allah yang maha hebat, nggak ada makhluk yang hebat. Ya. Kalau kesempurnaan pasangan kita, kelebihannya kan cuma kita yang tahu. Orang lain emang tahu kekurangan pasangan kita, tahu nggak? Enggak. Dan yang suka dengan kelebihan kita ya cuma kita doang. Orang lain pun juga suka kelebihannya, ya. Yang suka kelebihan pasangan kita, orang lain pun juga suka. Tapi yang suka dengan kekurangannya siapa kalau bukan kita? Gak mungkin orang lain suka dengan kekurangan pasangan kita. Yang dicari pasti kelebihannya. Maka ini tipsnya buat suami istri, jangan cintai kelebihannya, karena orang lain juga senang orang cinta juga kelebihannya, tapi cintai kekurangannya. Gitu. Karena yang cinta dengan kekurangannya ya cuma kita doang yang tahu. Kan gitu. Kalau kita cuma mencintai kelebihannya saja, bahaya Bu. Nanti kita nggak bersyukur kekurangannya, kita nggak mau nerima. Ya, jangan pernah mencari kesempurnaan dari manusia lain, karena manusia tidak ada yang sempurna terkecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi jadikan kekurangannya itu kesempurnaannya, untuk sama-sama saling melengkapi, sama-sama saling menyempurnakan, menjadi pakaian masing-masing. Namanya pakaian kan harus dicobain. Yang penting kita nyaman pakai pakaian itu, kadang kegedean, kalau kegedeannya kita kecilin, kan gitu. Maka jadi pakaian masing-masing. Baik. Terus sampai mana tadi ceritanya ya? Sombong dulu, punya suami. Ya, begitu sombong, lihat Allah mudah punya cara untuk mengambilnya. Haknya Allah. Itu suami bukan milikmu. Apa yang mau kamu sombongkan? Itu milikku. Istilahnya gitu nih. Bahasa manusianya, bahasa menerka-nerkanya. Ya, apa yang mau disombongin? Suami milikku, bukan milikmu. Bener Bu, buat Allah gampang ambilnya. Mau kamu siap gak siap diambil. Ya, mau dalam keadaan apapun Allah berhak ngambil. Punya Allah, bukan punya kita. Ya, sombong lagi, harta. Oh, punya harta, rumah mewah, harta banyak, sombong. Ya kan? Allah bisa ngambil kapanpun dengan caranya Allah. Kan gitu. Dibersihin sama Allah, ya. Gak disisain sama sekali. Itu, oh ya Allah, ya, apa sih yang mau disombongin dari seorang makhluk ini? Kita cuma punya dosa. Akhirnya yang saya kejar dunia, gak ada apa-apanya, Bu, hilang bersih. Dalam pandangan zohir saya, ya Allah, ini yang saya kejar, ini yang katanya punya saya, ternyata gak bisa saya miliki. Yang punya saya cuma anak-anak, harta saya. Harta yang kelak ketika kita meninggal
salah satu amal yang tidak pernah terputus doa dari anak yang soleh dan soleha. Ini harta yang harus disimpan, ini harta yang harus dirawat, ini harta yang harus dididik, kan gitu. Ini, ya, sombong. Apalagi sih sumber penyakit hati? Satu, sombong, kisahnya Fir'aun. Dua, hasad, dengki, sifatnya iblis. Iblis begitu hasadnya, dengkinya kepada Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah meminta semua sujud, terkecuali iblis yang gak mau sujud karena dia merasa enak aja. Dia diciptakan dengan tanah, aku dari api, masa aku harus sujud sama tanah? Lebih hebatan api, itu dengki. Dan akhirnya murka, ya. Dia mengancam, berjanji, bahkan dia berjanji akan menghalang-halangi anak keturunannya Adam ketika dia taat sama Allah. Iblis tuh merampas iman-iman kita, Bu. Iblis gak seneng kita beriman, gak seneng. Iblis gak seneng kita taat. Itu janjinya dia, itu murkanya dia ketika Allah usir dari surga. Maka iblis murka, maka dia mengancam Allah, aku akan menghalang-halangi anak keturunan Adam ketika mau bertaat kepadamu. Itu iblis, ancamannya iblis. Maka Allah usir dari surga. Nah, kalau iblis sombong mah karuan udah pernah lihat surga, Bu. Ini manusia belum dijamin masuk surga udah pada sombong. Ya. Yang ketiga, apa penyakit hatinya? Tadi sombong, hasad. Yang ketiga, serakah. Serakah itu penyebab penyakit hati, sumber penyakit hati. Serakah, kisahnya Korun. Di Quran kisahnya Korun. Bagaimana Korun kaya, tapi dengan hartanya dia nggak mau bersedekah. Takut hartanya berkurang, serakah. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bicara tentang ujian yang membawa berkah. Ujian itu untuk orang-orang beriman pasti diuji sama Allah. Ya, ujian. Kadang kita bertanya, ya Allah, kan saya sudah sholat, kan saya sudah semua perintahmu sudah saya kerjakan, kenapa saya diuji ya Allah? Bertanya sama Allah, kenapa ya Allah, kenapa saya yang diuji? Kenapa bukan dia aja? Dia gak pernah sholat, dia maksiat terus, kenapa dia gak diuji? Kata siapa dia gak diuji? Dia diberikan ujian kesenangan sama Allah, tetapi dia lupa. Ketika manusia itu ketika diberikan ujian kesenangan, dia lupa biasanya sama Allah. Tapi ketika dia diberikan ujian kesusahan, baru dia ingat Allah dan bertanya, kenapa aku ya Allah? Aku udah sholat, udah menjalankan perintahmu, kenapa aku diuji? Kenapa dia hidupnya enak-enak banget, gak pernah sholat tapi nikmat hidupnya? Padahal dia pun sama-sama diuji. Maka jangan bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain. Dia yang sedang dikasih ujian kenikmatan, dikasih nikmat, itu ujian kesenangan, ya. Ketika dia diuji kesenangan, dia lupa sama Allah, itu sedang istidraj. Justru lebih bahaya, Bu. Ditunda semuanya sama Allah. Emang kita mau kayak gitu? Itu tanda Allah berpaling. Allah mudah mau menyesatkan hambanya. Ketika Allah cinta dengan hambanya, Allah akan berikan ujian. Ketika Allah ingin berpaling dari hambanya, Allah akan berikan hambanya itu kenikmatan-kenikmatan dunia, kesenangan-kesenangan dunia yang membuat dia lupa. Terus kita mau kayak gitu. Maka begitu kita diberikan ujian, ya, kita lihat yang katanya kita mengaku beriman di surat Al-Ankabut ayat 2. Di surat Al-Ankabut ayat 2, bagaimana sebuah pertanyaan Allah kepada kita hambanya. Apa pertanyaannya? Apakah kalian akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kalian beriman dan tidak mau diuji? Akan dibiarkan begitu saja dengan keimanan kita nggak diuji? Enggak, Bu. Ya, pasti diuji. Kalau ngaku beriman ya harus diuji. Jangan ngaku beriman tapi menolak ujian. Al-Ankabut ayat 2.
Sanggup nggak? Sanggup. Allah memberikan ujian kepada kita karena Allah tahu kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Kita tahu, Allah tahu kita mampu. Ujian ibarat ini, air yang ada di gelas ini, Bu. Ujian seperti air yang ada di gelas ini takarannya. Ketika kita dikasih ujian sama Allah, satu gelas ini takarannya, Allah gak akan lebihin takarannya, Bu. Segelas ini ujiannya, selesaiin. Caranya gimana? Terserah, dikembalikan lagi sama Allah. Allah cuma ngasih ujian doang karena kepengen melihat iman kita. Segelas air ini mau dihabiskannya dengan cara seperti apa? Mau langsung diminum gluk 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 hingga sakit tenggorokan kita? Atau pelan-pelan dinikmatin minumnya? Ketika kita haus banget minum seteguk aja nikmat banget. Maka selesaikan ujian ini dengan caramu. Mau dengan maksiat, mau menjauhi aku, terserah kata Allah. Mau menyelesaikan ujian dengan cara takwa, bagus. Supaya kita bisa ngerasain apa itu buah dari manisnya sebuah iman. Apa manisnya iman? Ada manisnya iman, ada pahitnya iman. Apa manisnya iman? Manisnya iman ketika seseorang diberikan ujian bertubi-tubi tapi dia semakin mendekat sama Allah, itu dia merasakan manisnya iman. Amal solehnya semakin meningkat, semakin istiqomah. Yang dicari Allahnya, dia fokus kepada zat yang maha mengujinya, tidak fokus kepada orang-orangnya yang menguji dia, tidak fokus dengan urusan duniawinya. Ketika dia diuji dengan pekerjaan, dia fokus kepada Allah saja. Dia yakin ya, Allah nih maha kaya ya. Ketika dia kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan karena Allah akan berikan gantinya. Pekerjaan yang jauh lebih baik, jabatan yang jauh lebih baik lagi. Baik sangka aja sama Allah, hidup dalam baik sangka nikmat, Bu, nggak kotor hati. Nggak bikin kita pakai koyok mulu tiap hari. Mumet, bintang 7, puyeng. Ya, ini yang terpenting. Boleh aku kehilangan pekerjaan karena Allah, asal jangan gara-gara pekerjaan itu aku kehilangan Allah. Boleh aku kehilangan jabatan karena Allah, karena pasti Allah tahu jabatan itu gak baik buat kamu, mudorot. Asal jangan gara-gara jabatan aku kehilangan Allah. Kan gitu. Boleh kehilangan makhluk karena Allah, semua karena Allah. Jangan gara-gara makhluk saya kehilangan Allah. Ini ya, kehilangan ketaatan ya, ujian untuk melihat keimanannya kita. Itu buah manisnya iman. Pahitnya iman, tadi manisnya iman gitu, ketika dikasih ujian, musibah berturut-turut, tapi dia semakin dekat dengan Allah. Kalau pahitnya iman, ketika dia diberikan ujian kesenangan dunia, dia semakin jauh dari Allah. Berarti dia nggak tahu iman, arti imannya dia. Dia semakin jauh sama Allah. Allah ditinggalin, ya, terlena dengan urusan dunia, nikmat dengan dunia, kesenangan. Itu pahitnya iman. Maka ujian pasti untuk orang-orang beriman. Surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin. Jadi tahu ya, ujian itu untuk orang beriman. Karena jawabannya tadi di surat Al-Ankabut ayat 2. Jangan mengaku beriman tapi dibiarkan begitu saja dengan keimananmu, kata Allah, akan diuji. Ujian itu tadi surat Al-Baqarah 155. Pasti. Dan pasti aku mengujimu, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Takut kita diuji, Bu. Ya, takut. Diuji ketakutan, sedikit ketakutan, kata Allah. Kenapa di situ nggak ditulis sama Allah, aku uji kamu dengan banyak ketakutan? Enggak. Tapi ditulis sama Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf,
dengan sedikit rasa takut saja. Kenapa? Karena jawabannya ada di surat At-Taubah ayat 40. Ketika Allah katakan la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Walaupun manusia gak bersama kita, ketika diuji kita sendirian, kita ngerasain kesel sendiri, sedih sendiri, tapi Allah la tahzan, kata Allah. Jangan sedih. Ada Allah yang gak pernah ninggalin kita. Ada Allah yang paling tahu keadaan kita. Ada Allah yang ngerti itu apa yang harus diberikan kepada kita. Tahu Allah ya. Kita gak melangitkan doa tanpa suara saja, Allah tahu ya. Allah tahu. Kita langitkan doa tanpa suara, Allah tahu segala apa yang terjadi pada kita ini. Sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, buah-buahan jiwa. Tapi ayat terakhirnya apa yang Allah katakan? Wabasyiri sobirin. Wabasyiri sobirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa kabar gembira? Karena Allah akan berikan hadiah-hadiah indah buat orang-orang yang mau sabar. Kan tadi wabasyiri sobirin, sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Buat orang yang sabar nih akan dapat ini. Buat orang yang sabar Allah ampuni dosanya. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muftadun. Itu kata Allah, hadiah bagi orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muftadun. Mereka orang-orang yang aku berikan musibah, aku berikan ujian. Sungguh ada rahmat Allah dalam ujian tersebut dan aku ampuni dosanya. Asal S-A-B-A-R. Apa Bu? Sabar. Kita tergolong gak orang-orang yang sabar? Siapa orang-orang yang sabar? Al-Baqarah 156. Siapa itu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang semuanya ketika diuji mereka menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, ini semua milikmu dan akan kembali kepadamu. Yang kita miliki apa Bu? Cuma dosa sama amal. Tapi pasti banyakan dosanya ketimbang banyakan amal kita, betul gak? Maka sabar ketika dikasih musibah apapun, ujian apapun, kata Allah sabar. Jawabannya tadi Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muftadun. Kamu kalau sabar ada rahmat, aku kasih rahmat, aku ampuni dosamu pelan-pelan. Ketika kita diuji dengan kesakitan, kita sakit parah Bu, ketika kita sabar ya Allah, Allah bersihkan pelan-pelan dosa kita. Kenapa orang-orang yang diuji harus sabar? Karena dihapuskan dosanya. Karena Allah kepengen ketika dia menjumpai Allah, ketika berpulang kembali kepada Allah, Allah kepengen dia kembali tanpa satu dosa pun. Jadi jawabannya sabar. Jadikan pelajaran. Karena Allah berikan ujian ini, Allah tahu kita mampu dan Allah kepengen nih ngasah kita, membentuk karakter kita. Sebelum saya lanjutkan, saya ada pengumuman. Bu, ya, saya sedang punya program nih, membiayai anak-anak yatim yang putus sekolah. Terus punya program yang membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, sampai hari ini 104 hari ya kalau nggak salah. Saudara-saudara kita di Palestina masih terus dijajah dan mereka masih butuh bantuan kita. Yuk, boleh panitia tolong diedarkan. Saya mau ajak dulu nih Bu nih. Ya, proyek akhirat buat kita semuanya. Ya, bukan buat saya, uangnya bukan, tapi buat saudara-saudara saya di Palestina. Boleh, silakan. Niatin Bu, ketika kita memasukkan uang itu
Kita niatin, hajatin. Ya Allah, saya punya hajat nih ya Allah. Saya banyak utang. Semoga dengan ini saya membantu saudara-saudara kita di Palestina, membantu orang-orang yang susah. Saya pun kesusahan saya Engkau tolong. Utang saya lunas. Ya Allah, saya kepengen nih ya Allah dengan sedekah ini ya Allah, semoga saya bisa berangkat umroh. Ya apapun hajatnya Bu, sampaikan ke Allah. Ya, karena tidak ada perbuatan yang sia-sia. Al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Enggak ada yang sia-sia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, berikan kemenangan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan yang zalim dengan yang zalim ya Allah. Kumpulkan yang zalim dengan yang zalim ya Allah. Gak sanggup kami melihat penderitaan saudara-saudara kami, gak sanggup ya Allah. Maka turunkan pertolongan-Mu ya Allah untuk mereka. Izinkan kami menolong saudara-saudara kami di Palestina dengan apa yang kami bisa, dengan harta kami, dengan doa kami ya Rabb, agar kami pun selamat kelak ya Allah. Mereka saudara-saudara kami di Palestina dengan keimanan yang tidak diragukan lagi. Hancur rumah mereka satu persatu, semua kembali kepadamu. Tapi mereka bertawakal dengan keimanannya. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu bagaimana keadaan iman kami di sini ya Allah? Malu kami ya Allah. Kami masih bisa tidur nyenyak, masih bisa makan enak. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Rasulullah. Maka ini yang bisa kami lakukan dengan harta kami walaupun sedikit. Semoga mampu menyembuhkan luka batin saudara kami di Palestina. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tersayang hati kita Bu kalau melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang sampai sekarang nggak selesai-selesai. Kita tiap hari bisa makan dengan enaknya Bu, bisa tidur dengan nyenyaknya, anak-anak bisa bermain dengan leluasanya. Kita contoh keimanan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita mau melihat ujian menjadi berkah nih, musibah saudara-saudara kita di Palestina membawa keberkahan buat mereka karena sudah janjinya Allah. Palestina tanah yang diberkahi. Kita nih istilahnya sedang dikasih tontonan film yang film ini seluruh dunia melihat. Filmnya peperangan, bukan peperangan lagi. Ini udah pembunuhan massal, penghancuran massal. Tapi lihat, seluruh
saudara-saudara kita di Palestina. Lihat. Dan banyak sekali kalau kita lihat berbondong-bondong orang non-muslim hingga mempelajari Al-Quran. Apa yang menyebabkan saudara-saudara kita di Palestina ini kuat? Mereka mau membaca Quran, Bu, orang-orang non-muslim, saking penasarannya dengan kekuatan keimanan, khususnya keimanan ya. Mereka kehilangan anak mereka, cuma bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah. Ya, karena negeri Palestina ini udah dijamin sama Allah. Mereka udah ditempatkan di surga, Bu. Yang diuji sebenarnya kita yang sedang nonton film tersebut. Kan kalau nonton film tuh berarti reaksinya tergantung kita. Kita mau biasa aja atau kita sedih, nangis, ada reaksinya. Nah, ini Allah sedang pertontonkan nih. Judulnya keimanan saudara kita di Palestina. Walaupun dijajah, dibunuh, tapi lihat, seluruh orang non-muslim pun seluruh dunia akhirnya tahu, mempelajari apa itu, bagaimana Palestina, apa tentang Palestina dibuka. Akhirnya semua membela, semua melihat keimanan mereka di sana. Bu, saudara-saudara muslim kita yang menjadi garda terdepan tuh di Palestina menjaga bumi Al-Aqsa. Bagi mereka gampang banget, mereka bisa keluar. Mereka dari dulu ninggalin Palestina karena dijajah terus, tapi mereka menjaga bumi Al-Aqsa, buminya para nabi, pijaknya kaki baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad, ini bulan Rajab nih, Bu, udah masuk bulan Rajab. Ketika Rasulullah dalam keadaan berduka dalam 1 tahun kehilangan 2 orang yang dicintai, yaitu istri tercintanya Ummu Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ya, Rasulullah sangat bersedih, maka Allah memberikan hiburan. Diajaknya Rasulullah ini, ya, dihibur, diajak, ya, sampai ke langit ke-7 bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Diperjalankan dalam waktu 1 malam. Kalau hitungan pakai logika, Bu, dari Masjidil Haram ke Palestina jauhnya berapa lama? Tapi ini dalam 1 malam sampai ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Dan masjid itulah Al-Aqsa yang menjadi pijakan. Diperjalankan dari Minal Masjidil Haram, kota Mekah, ilal Masjidil Aqsa Palestina, menginjakkan kakinya baginda Nabi di Dome of the Rock yang kubahnya kuning tuh, Bu. Ya, di Masjidil Aqsa kan ada yang kubahnya kuning, itu namanya Dome of the Rock. Kalau masjidnya Masjid Qibli yang kubahnya coklat itu Masjid Qibli. Semuanya itu di lingkungan Al-Aqsa, banyak masjidnya di situ. Ada Masjid Buraq, tempat di mana buraq diikat ketika berhenti di situ. Rasul turun, itu ada juga tuh, Bu, di temboknya tuh masih ada besinya untuk pengait buraq, atau mungkin buat Rasul ketika berpegangan naik buraq itu. Saya alhamdulillah sudah ke sana. Ada masjid, bagaimana masjid tempat Siti Maryam di dalam mihrabnya di situ ketika mendapatkan ujian yang luar biasa, maka beliau berkholwat kepada Allah, berdiam diri dalam mihrabnya dan turun makanan yang langsung dari surga di situ. Saya pun sudah di situ pernah. Maka mereka saudara-saudara muslim kita di Palestina yang menjaga tempat itu, Bu, mereka sanggup, rumahnya hancur, keluarganya semuanya dibunuh, mereka tawakal. Coba seandainya nggak ada mereka, Bu, Al-Aqsa ini akhirnya ya Allah dikuasai orang Yahudi. Ketika kita menceritakan sejarah Isra Mi'raj kepada anak cucu kita, mereka bertanya tempatnya di mana, aku kepengen ke sana, nggak ada, sedih kita. Ya, maka ini perjuangan mereka belum selesai, saudara-saudara kita. Maka yuk bantu, sembuhkan lukanya. Satu muslim dengan muslim lainnya itu satu tubuh. Jika yang satu sakit, yang sakit pun merasakannya, yang satu muslim pun merasakannya. Sakitnya saudara-saudara kita di Palestina ada dalam tubuh kita juga. Maka namanya luka harus disembuhkan. Sembuhkan luka saudara-saudara kita. Dengan caranya kita bisa bantu doa, doain setiap sujud kita, doain setiap sholat kita. Kita bantu dengan rezeki kita, bantu mereka. Perbuatan baik gak ada yang sia-sia walaupun hanya doa. Ya, jadi ujiannya itu buat kita. Kalau kita mau bicara hari ini, ujian membawa berkah,
berkahnya untuk kita. Yang diuji kita bukan saudara-saudara kita di Palestina, karena itu sudah janji Allah, mereka syuhada, mereka mendapatkan surga. Tapi yang diuji kita, Allah melihat apanya? Lihat beluakum ayyukum ahsanu amalan. Allah melihat itu pada diri kita ketika dipertontonkan dengan kejadian Palestina di Gaza ini. Apa yang akan engkau lakukan? Lihat beluakum ayyukum ahsanu amalan. Allah melihat siapa paling baik amalannya. Kamu mau beramal apa dengan kejadian ini? Mau menolong mereka dengan cara apa? Kita sebenarnya yang diuji keimanan kita. Tapi contohnya saudara-saudara kita di Palestina. Maka ujian pasti membawa berkah buat kita. Berkahnya untuk kita, Bu. Kita juga diselamatkan insya Allah. Ketika kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, akan menjadi saksi kita di yaumil qiyamah. Ya, insya Allah. Jadi di balik ujian ada kesabaran. Maka baik sangka dengan Allah. Ada hadiah yang indah dari Allah. Apa hadiahnya? Al-Baqarah 157 tadi. Ya, Allah ampuni dosa kita. Allah rahmati. Ujian kita gak terlalu berat, Bu, dibanding ujiannya istri-istri Nabi, dibanding ujiannya para sahabiah, para nabi. Ujian kita ya, kita masih tinggal di dunia pasti diuji. Kapan ujian itu selesai? Besok kita mati, selesai ujian kita. Ya, tapi selama di dunia kita bakalan diuji. Tapi lihat, ujian yang membawa berkah, ujian yang membawa kemuliaan, kita dicontohkan nih. Satu contoh aja saya ceritakan. Kalau mau banyak contoh, banyak banget. Ujiannya Maryam membawa berkah, Allah turunkan makanan dari surga. Ujiannya Ummu Khadijah, lihat, wanita yang mendapatkan titip salam dari Allah, mendapatkan salam langsung dari Allah. Wanita, satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah, Bu. Dikirimin salam sama Allah, kayak gimana sih Bu rasanya? Kan gitu. Sayyidah Fatimah, lihat dengan segala ujian kemiskinannya, membuat Allah muliakan, angkat derajatnya ketika melewati Sirat, diiringi 70.000 bidadari dan para pecintanya. Maka jadi followernya Sayyidah Fatimah. Ikuti bagaimana keimanannya, takwanya, pakaiannya, solehahnya, taatnya kepada suami, taatnya kepada Allah. Ikutin supaya apa? Nanti kita bisa melewati Sirat bersama beliau. Melewati Sirat di atas, di api, di bawahnya api jahanam yang menyala-nyala. Tapi ketika Sayyidah Fatimah lewat beserta 70.000 bidadari, dan lewatnya kita nih, Bu, kalau ada kita di situ, ya Allah, Bu, gak ada api jahanam, Bu. Lewat aja dimuliain sama Allah. Bahkan para penghuni Masar gak boleh ngeliatin Sayyidah Fatimah beserta rombongannya ketika melewati. Wahai Masyar, wahai kalian penghuni Masyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena Fatimah bintu Muhammad akan melewati Sirat. Gak ada yang boleh ngelihat, Bu, para laki-laki, saking Allah angkat derajatnya beliau. Maka kepoin kehidupannya Fatimah, jadi followersnya. Kalau kita jadi followersnya kan kita akan tahu, ya, kita akan cari tahu, ya. Jadi followers sejatinya, Bu, kan gitu. Ini ujian siapa lagi? Banyak. Ujian istri Fir'aun, Siti Asyah, lihat, hidup berkelimang harta, hidup di kerajaan mewah, tapi mendapatkan perilaku yang tidak enak oleh suaminya. Apakah dia membenci suaminya? Apakah dia minta doa suruh Allah azab Fir'aun? Enggak. Bahkan Allah jadikan perumpamaan istri Fir'aun perumpamaan istri yang solehah, ya. Bahkan doanya diabadikan di surat apa? Doanya Siti Asyah diabadikan oleh Allah di surat apa? Surat At-Tahrim ayat 11. Ya. Doanya istrinya Fir'aun diabadikan oleh Allah di surat At-Tahrim ayat 11. Itu doanya. Coba dibaca, ada nggak doanya di situ? Dia minta sama Allah, ya Allah azab aja tuh suami saya Fir'aun. Enggak. Doanya yang keluar baik, Bu. Ini ciri istri solehah. Yang keluar dari doanya baik-baik saja. Ini, ya. Surat At-Tahrim ayat 11. Doanya, lihat, ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga agar dekat denganmu, dan jauhkan aku dari kezaliman Fir'aun dan kaum pengikutnya. Doanya itu doang, Bu. Minta dijauhkan, gak minta Fir'aun diazab, enggak. Ya, ini ujian siapa lagi? Ujian membawa keberkahan, ujian mengangkat derajat kita. Lihat, yang paling setiap kita umroh bisa kita lihat,
Ujiannya Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Ketika wanita ini ditinggalkan oleh suaminya di padang yang tandus, tidak dibekelin apapun, gak punya makanan, gak punya minuman, gak punya buah, gak punya uang, ditinggalkan dengan anak semata wayangnya di padang yang tandus, gak ada apapun di sana, gak ada pepohonan kering, panas. Apakah beliau marah ditinggalkan di situ? Enggak. Beliau bertanya, apakah ini atas perintah Allah engkau meninggalkanku di sini? Jikalau ini Allah yang menyuruhmu, aku ridho, karena aku yakin Allah tidak akan pernah meninggalkanku dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Nih, tagline-nya kalimatnya Ummu Siti Hajar ini yang harus kita pegang buat para perempuan. Ketika kita dikasih ujian, ketika apapun ujiannya, pegang, Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Sekalipun orang pada meninggalkanku, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Nih kalimatnya. Lihat betul. Apakah Allah sia-siakan Siti Hajar? Apakah ditinggalkan oleh Allah? Enggak, sekalipun dia ditinggal oleh suaminya. Lihat tawakalnya, keimanannya. Beliau berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Ketika Ismail, anak semata wayangnya, menangis, meronta-ronta kelaparan, mereka tidak membawa bekal, air susu Siti Hajar kering yang keluar hanya darah. Maka menangis membawa Ismail berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Yang berharap di Bukit Marwah ada makanan, ada bala bantuan. Tidak ada, balik lagi dari Bukit Marwah menuju Bukit Sofa. Terus sampai 7 kali. Apakah disia-siain pengorbanannya sama Allah, perjuangannya seorang wanita tersebut? Enggak. Dari kaki Ismail, hentakan kaki Ismail, keluar yang namanya air. Air itu keluar dan langsung diminum sama Siti Hajar. Kalau air itu nggak diminum sama Siti Hajar, tidak akan menjadi sebuah sumur. Air itu akan mengalir ke kota Arab terus. Tapi karena air itu diminum, akhirnya terbentuklah menjadi sumur Zam-Zam. Lalu apakah sampai di situ saja pengorbanannya? Allah kasih hadiahnya cuma sampai di situ? Enggak. Allah memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Siti Hajar. Lihat asbab pengorbanannya Siti Hajar. Berjuang sendiri dengan anaknya, berjalan taat, beriman kepada Allah, yakin Allah gak akan ninggalin. Dari Sofa Marwah, Marwah Sofa. Lihat Allah berikan penghormatan. Asbab perjuangannya, seluruh jutaan muslim sedunia jikalau ingin ibadah umroh dan hajinya sah, harus melewati sa'i yang pernah dilewati oleh wanita hebat tangguh ini, Siti Hajar. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awit samarat fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa matatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sofa dan Marwah menjadi bukti syiar agama Allah. Ya, nih penghormatannya. Coba ya, supaya semua merasakan bagaimana perjuangan seorang wanita. Nih dari Siti Hajar. Cuma sa'i dulu sama sa'i sekarang beda. Sa'inya Hajar panas-panasan, gak ada pohon. Ya kan, sa'i sekarang perempuan dulu sa'inya lantainya marmer, pakai AC kanan kiri ada air Zam-Zam. Kita capek tinggal minum, jalan lagi. Kalau nggak mau jalan di lantai 2, lantai 3 udah boleh pakai skuter. Kurang enak apa coba? Ya, sewa skuter 115 real. Kita bisa sa'i pakai skuter, nggak pakai jalan, Bu. Coba. Nih, bukti bahwa wanita itu tangguh. Wanita itu pondasi. Ya, wanita pondasi. Kita mau bangun rumah, kalau pondasi dalamnya roboh, nggak kuat, hancur tuh rumah. Maka kita yang jadi penguatnya. Kuatin anak-anak kita dengan iman kita, kuatin suami dengan iman kita. Ini insya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan karena sebentar lagi waktunya asar. Ya, karena kalau sudah asar saya paling malu kalau difoto-foto. Mendingan keluar dari area ini ya, malu sama Allah. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Yang kita dengan istighfar, semoga hari ini Allah ampuni dosa kita. Semoga hari ini kita dibentuk oleh Allah menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, wanita-wanita yang tangguh berkelas surga. Ya, sebenarnya panjang banget materinya kalau mau bicara tentang berkelas surga tuh panjang banget, ada ciri-cirinya. Wanita-wanita yang bertakwa apa sih ciri-cirinya, panjang banget, nanti aja diundang lagi ya.
Baik, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbil ghafir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas salamah wa abwabal quwwah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal sihat wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'wa